Selamat malam. Salam menyaner semuanya. Salam Ojo Percoyo. Kembali lagi bersama saya Umi di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara dalam rangkaian seri Kayangan Ngejowantah episode 298 dengan judul Jati Kusumo. Sambil nunggu, saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, karena ini kan cuma dongeng. Menyan, Mas Entung, Rahayu, Pak Ardo, salam menyan. Halo Mas. Halo Mbak. Ya, suaranya kecil Mas. Oh iya? Agak jauh suaranya. Padahal ini HP-nya deket loh. Deket, Ini? biasanya kan segini jarak ke layar. Cuman Ini? tumben. Masih kecil? Lumayan Mas, masih agak kecil sebentar. Coba Umi yang tak kencengin suaranya. Tes. Oke. Sebentar. Masih ngantuk Mas? Oke. Bentar. Udah agak keras kok suaranya. Masalahnya di Oming Mas. Nanti ngundang Mbak Vicky untuk bergabung. Sana hujan nggak Mas? Enggak. Sekarang enggak. Kalau tadi iya. Okay. Hujannya udah tadi, bukan sekarang. Oh, enggak Mas. Sudah, Mbak Vicky. Halo Mbak Vicky. Itu baru masuk. Halo Mbak. Halo Mbak. Hai. Lagi di mana Mbak? Di Jogja. Macam-macam nggak Mas? Suaraku. Enggak. Mbak Jo, Mbak Oming. Aman. Suaraku enggak, Mbak? Aman. Oke. Aman. Suaranya aman. Mbak Vicky udah ini nggak? Apa namanya? Udah nyiapin, kita mulai aja nyiapin narasinya Mbak. Udah. Oke. Oke, Mbak. Oke. Ya, kalau gitu Mas Agung gimana? Kita langsung mulai aja nggih? Iya, langsung mulai aja Mbak. Oke. Atlantis series ke-298, Jati Kusumo. Slide 1. Jati itu nama pohon yang sangat kuat kalau dibuat furniture. Itu yang aku tahu ya, karena aku nggak tahu ada pohon yang lebih keras daripada jati apa enggak. Lanjut Mbak. Namun, jati bukan hanya untuk nama pohon. Karena juga untuk nama orang kadang-kadang. Dan temanku yang namanya Jati juga ada. Kayaknya bukan hanya nama pohon. Lanjut Pak. Jati juga bisa berarti sebenar-benarnya. Ya Kak, sejati arti sebenarnya. Ya gitu Pak. Maka dalam bahasa Kawi menyatakan sebenar-benarnya hanya cukup satu kata yang pendek, yaitu jati. Ya, lanjut aja Mbak. Dan sejati berarti sebenarnya itu atau aslinya. Sebenarnya, aslinya, atau ya begitulah. Lanjut aja Mbak. Keberadaan kata jati menyatakan ada yang bukan jati.
Istilahnya mungkin KW atau versi A, versi B, versi C. Lanjut, Mbak. Yang bukan jati itu berarti palsu, tapi mirip yang jati. Maka dalam bahasa ininya KW gitu. Lanjut, Mbak. Itu artinya akan ada sesuatu yang palsu tapi justru dianggap jati. Jadi ada banyak yang justru ya mungkin dapat dikatakan ada kayak emas palsu, perak palsu dan sebagainya gitu. Tapi karena ketidaktahuan orang justru itu yang dianggap asli, dianggap asli dan yang asli dianggap palsu. Lanjut, Mbak. Maka ada istilah kadio yang juga berarti cuma mirip. Ya, karena memang pada dasarnya kan zaman, apalagi zaman sekarang ya terlalu banyak barang tiruan. Lanjut, Mbak. Dan mirip itu maka bukan aslinya. Dan yang namanya tiruan tuh entah gimana pasti ada celahnya yang yang akan terlihat bahwa itu benar-benar tidak asli. Lanjut, Mbak. Karena mirip itu hanya ingin dikatakan sejajar. Dan kalau sejajar itu kan berarti tidak pada garis yang sebenarnya, tapi cuman di sebelahnya, kanannya, kirinya, atau atasnya, atau bawahnya. Lanjut, Mbak. Tapi tetap saja bukan aslinya. Karena yang aslinya punya garis sendiri. Lanjut, Mbak. Maka sejajar itu berarti tidak bisa melampaui atau maksimal hanya sejajar. Karena yang namanya sejajar jelas jelas hanya bisa jajari, jadi bukan melebihi. Lanjut, Mbak. Karena jika melampaui maka bukan sejajar lagi. Kalau melampaui kan berarti memang di depan atau yang di depannya gitu kan berarti. Lanjut, Mbak. Maka yang harus dikejar itu bukan sejajar tapi melampaui. Itu udah jelas sih, lanjut aja, Mbak. Ini kan aku kurang nganggo kata-kata sejajar melampaui lah Mas kan. Karena melampaui itu berarti melebihi. Ya, kan beda benar tambah tambah melebihi itu, Hmm. Mbak. Nah ya, mungkin mubeng wae gitu. Dan melebihi itu di atas sejajar. Nah, balik lagi sejajar. Hmm. Lanjut, Mbak. Jadi jangan hanya bisa sejajar, tapi harus bisa melebihi. Dan jangan di apa di belakang, tapi melebihi. Lanjut, Mbak. Maka jadi itu ada pada posisi melebihi. Berarti yang beneran itu pasti yang di atas, yang melebihi. Lanjut, Mbak. Karena itu artinya sudah bisa menundukkan Drubikso 4. Sehingga tidak ketutupan apapun. Lanjut, Mbak. Karena jika sudah bisa menundukkan Drubikso 4, maka dapat dikatakan memahami jati diri. Di sini terlalu banyak yang berteori tentang bagaimana memahami jati diri. Tapi anehnya itu bahkan dia mungkin juga nggak tahu kapan itu jati diri. Lanjut, Mbak. Ya, karena dalam diri yang asli tidak ada Drubikso 4. Karena itu hanya ada di Kolom Bendu. Lanjut, Mbak. Karena Drubikso 4 itu bukan saudara, tapi lebih pas dikatakan pengganggu. Tapi itu terserah ya. Kalau ada yang menganggap itu saudara ya berarti itu mungkin bukan kita gitu kan. Lanjut, Pak. Dan mengakui Drubikso 4 sebagai saudara sama saja mensejajarkan diri dengan Drubikso 4. Nah, ya harusnya kan tidak ya, tidak diakui. Tapi kalau mengakui ya monggo. Lanjut, Mbak. Padahal seharusnya diri itu jauh melebihi Drubikso 4. Bahkan kalau dalam cerita pewayangan kan digambarkan kuda ya yang dikendalikan. Jadi bukan bukan Rubik Sompat yang mengendalikan. Lanjut, Mbak. Jadi jangan pernah menganggap Drubikso 4 itu saudara. Kan mungkin sesuai dengan pernyataan Sri Joyoboyo bakal ono kereta tanpa turonggo gitu kan. Berarti malah justru nggak diperlukan sama sekali Rubik Sompat itu. Lanjut, Mbak. Jadi jangan pernah menganggap Drubikso 4 itu saudara. Tapi kalau ada yang mau menganggap saudara itu haknya. Lanjut, Mbak. Tapi kalau leluhur malah menggambarkan Drubikso 4 itu sebagai 4 ekor kuda yang harus dikendalikan. Tadi udah, ya lanjut aja, Mbak. Maka jelas penggambaran leluhur atas Drubikso 4 itu adalah kuda. Jadi bukan orang.
Dan itu tadi malah justru ada ramalan yang menyatakan kudanya nggak diperluin. Lanjut, Mbak. Dan orang itu sangat tidak mirip dengan kuda. Tapi kalau ada yang merasa mirip, kenapa kita harus protes, Mbak? Lanjut, Hmm. Mbak. Dan tidak ada saudara kewujudnya kuda. Tapi kalau memang merasa iya, ya rapopo. Karena Oleh, oleh, oleh. sudah 30, itu disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke, lanjut, Mbak. Ngeblur Oke, nih kayaknya. Mbak Oming, blur. Oh, enggak, udah aman. Dikecilin dikit, Mbak. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Ngeblur. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol. Wah, ini aku rada nerawang ini, Mbak. Blurnya parah, Mbak. Mbak Omeng Tolong, Mbak Oming. ngeblur. Omeng dari tadi udah ngomong ternyata ke mute. Oh, Oke, tolong Mbak Oming. Ngeblur, Mbak. ya, sebentar. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol, atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, atau perwakilan apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setiajo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Setiajo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Setiajo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, Mas. Monggo Mas, kerso ndongeng napi Mas, karena kita untuk hari ini disclaimer yang bisa ditayangkan hanya disclaimer drone no bagian kedua. Oh, nanti aja, Mbak. Itu setelah aku cerita aja, kalau gitu. Oke. Monggo Ya, Mas, ceritanya napi Mas, monggo. tapi ini sebelum cerita, aku mau membereskan masalah dulu nih, Mbak. Karena eh, kita harus membereskan suatu masalah dulu. Karena yang cerita minggu lalu itu, apa namanya, teguran saya ke teman Menyanus Blitar, itu ada yang salah mengartikan bahwa kita terlalu keras. Bukan begitu ya, justru kita itu pengen melindungi yang tertipu ya. Karena jelas ini penipuan ya. Jelas ini penipuan. Jadi eh, kita tidak pernah meminta sumbangan, kita tidak pernah meminta bantuan. Itu harus dipahami di situ. Nggak Jadi pernah kalau ada, menjual keris ya, Mas? nah, kita juga nggak pernah jual keris kok. Kita juga nggak pernah jual pusaka apapun, bahkan wujudnya apapun itu nggak pernah. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan kita, saya, Mbak Vicky ataupun Mbak Omin Mbak Jo yang sifatnya itu untuk jual beli keris atau malah sampai apa ya banyak hal lah ya yang sifatnya ada yang malah mungkin sampai pinjam meminjam dan sebagainya gitu, bahkan mungkin sampai menyerahkan sertifikat tanah dan sebagainya, itu tidak pernah kita ini loh ya, tidak pernah kita inginkan hal seperti itu. Karena pada dasarnya saya itu tidak pernah meminta tolong, tidak pernah minta bantuan. Jadi tidak ada hal seperti itu yang terjadi seharusnya. Jadi di sini sebenarnya kita tuh ngeman kepada penyaners yang tertipu ya. Jadi ya diminta kembali haknya kalau memang memang anu ya apa memang pernah mengalami hal seperti itu, misalkan dipinjam duitnya dengan alasan tuh ritual harus gimana itu, karena ritual itu bagi kita tidak seperti yang diceritakan banyak orang itu gitu. Kita ritual itu tidak pernah sampai keluar duit sampai berapa juta, itu nggak pernah. Paling ya apa namanya, ya kita rame-rame sambil ini misalkan ini apa bareng-bareng makan di mana gitu, namanya ritual kita gitu kan. Makan soto kali Jogja gitu kan, Mbak. Hmm, itu ritual sih itu. Heeh. Ritual kita kayak gitu, bukan bukan aneh-aneh gitu, dan itu juga tidak pernah pakai sampai jutaan toh, Mbak ya. Berapa nggak Hmm. pernah seperti itu.
dan apa namanya ritual sampai ngirim orang ke sana ke sini untuk ini dan nanti butuh biaya berapa, nggak pernah begitu ya. Dan di sini yang paling penting itu kalau nggak ngerti itu jangan ngajari gitu. Mm-mm. Oh, kita aja selalu ngomong cuma dongeng loh, masa kita dianggap beneran gitu. Mm. Tapi kalau nggak tahu, aja ngajari. Mm. Itu jar masa bisa Terus, ora iso rumangsani. mm-mm. Kenapa, Mbak? Terus masalahnya Mas, si pelakunya itu malah kayak sedang mencari apa pelaku yang lain kayak gitu loh. Seolah-olah tuh kayak jadi hero yang untuk nyari pelaku yang sebenarnya. Dia nggak ngaca Mas, dia nggak sadar, malah dia marah-marah Mas. Nah, kenapa harus marah kalau nggak salah ya kan? Nah, Hmm. berarti kamu marah berarti itu kamu kan sebenarnya. Nah, siapa kamu? Ya Mbak, Oming. Kayak gitu Mas. Jadi kayak sekarang malah kayak playing victim gitu Mas. Hmm. Kayak seolah-olah, ayo nih kita cari ya sebenarnya siapa itu. Lah, kamu sendiri itu loh. Nah, itu. Kelihatan kok ya Mm-mm. yang merasa eh, keluar duit ke siapa kan ketahuan, Mbak. Jadi Mm-mm. tidak perlu cari terlalu jauh sih, langsung ketahuan gitu. Mm-mm. Dan ini juga ada di daerah lain yang alasannya meminta urunan untuk beli tanah karena tanah tersebut katanya atas perintah aku untuk persiapan kalau subuh, bagi kita nggak pernah meminta hal seperti itu. Mm-mm. Dan ini besar nilainya. Mm-mm. Tolong hal yang seperti ini juga dimengerti bahwa saya tidak pernah menyuruh apapun yang sifatnya sampai keluar materi gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan saya tuh minta misalkan dibelikan sesuatu, itu pasti habis itu saya minta transfernya berapa dan tak bayar dewi gitu. Jadi bukan Mm-mm. kemudian aku menang baik gitu. Yang mungkin itu kan yang pernah dialami sama Mbak Vivi sama Mbak Jo, Mbak Omeng kan begitu ya. Kalau aku minta karena Mm-mm. kadang-kadang aku tuh nyari barang yang di online kan nggak ngerti caranya gitu atau nggak ngerti nyarinya di mana. Paling aku minta itu setelah itu virtual account-nya nanti aku yang bayar bukan bukan Mm-mm. Mbak Omeng nggak ada suaranya. Transfer dewe, Mas, transfer sendiri. Ya iya, Transfer, nggih. gitu. Dan selama misalnya aku di Bali Mbak, emang ritual sampai habis berapa juta sih orang tahu toh Mbak? Nggak ada, Mas. Ya ada lah. Dapat, kalau dapat berapa juta, iya, Mas. Kalau Umi Mas keluar nggak ada, tapi dapat Ya iya. lagi karena jualan, Mas, bukan Kasihan bukan ya karena mereka ritual. yang apa namanya kena itu, kasihan. Jadi tolong juga ngerti sama orang lain gitu bahwa mereka nyari duit juga nggak ya juga nggak gampang. Jangan ditipu gitu loh. Dan yang ditipu itu juga jangan mau ketipu gitu. ARC itu berusaha melindungi supaya kalian tidak tertipu gitu. Ada dua kejadian sih. Yang satu masalah pengumpulan ini dana untuk beli tanah dengan alasan untuk persiapan kalau subuh. Yang kedua itu yaitu untuk yang bersifat ritual ya. Ritual Ya. ini butuh biaya sekian, Pak. Nanti butuh keris ini, butuh apa, butuh ini, butuh itu gitu. Terus Itu. ini Mas, supaya apa sih tadi ngomongnya tuh, supaya kayak rohnya nggak tersesat gitu Mas. Sotoy banget Mas. Nah, ya itu. Padahal kita itu tidak pernah ngomong perkara roh ya, Mbak. Itu cuma Mm-mm. ngomong perkara doang gitu kan. Mm-mm. Jadi di sini tolong untuk ya menyaners itu diperhatikan benar. Semua itu ada jalur logikanya. Jadi kalau misalkan Mm-mm. sudah tidak bisa masuk dalam logika ya jangan diikuti gitu. Mm-mm. Mm-mm. Logika yang paling mendasar adalah ARC tidak pernah meminta dana. Itu ya, yang paling utama itu. ARC tidak pernah meminta kita beli keris. ARC tidak pernah meminta kita punya pusoko. ARC juga nggak pernah meminta kita punya apa namanya tempat yang nanti akan
lolos dari bencana Pulau Bendu gitu. Kita nggak pernah cerita seperti itu gitu. Tuh. Sama satu lagi Mas, Oke. seragam Mas. Soal Ya kan seragam. Iya. seragam saya juga nggak pernah minta untuk harus pakai seragam kok. Coba kalau nggak percaya tanya teman-teman di Bali kalau misalkan festival itu kan kadang juga nggak pakai ageman. Mungkin ya tadi ini di Surabaya itu bisa ditanyakan ke Pak Ansor. Kadang-kadang aku soal juga nggak pakai ageman. Tuh di Jogja gitu juga kan Mbak. Mm-mm. Nggak pakai ageman itu bukan berarti telanjang ya, tapi pakai pakaian Mm-mm. biasa gitu. Maksudnya ageman itu pakaian Jawa gitu. Enggak Mas, biar jelas nanti biar nggak salah lagi. Mm-mm. Nanti nanti pada tiru-tiru ke kecoan terus nggak pakai apa-apa gitu. Nggak Enggak. boleh ya seperti itu. Enggak dipikir ngeligo kan Mas. Iya. Oke Mbak Vicky mau nambahin Mbak? Itu sih Mas yang jelas udah ada pengakuan dari korban ya. Jadi eh ada beberapa korban yang udah ngaku, cuman apa namanya? Karena itu sebenarnya bukan masalah kita, jadi kita nggak akan nyelesain ya gitu. Silakan silahkan kalian menyelesaikan masalah yang kalian buat sendiri. Antara yang menipu dan yang ketipu, silahkan kalian gimana lah caranya untuk selesai kayak gitu. Tapi eh apa namanya kayak nerimo ing pandum untuk kasus menipu kayaknya buruk banget ya, karena itu nanti si yang menipu itu nggak akan ada efek jerahnya Mas kalau gitu, karena itu bukan suatu hal yang gampang untuk dimaafkan kayak gitu loh. Kayak gitu, karena itu nanti nular ke yang lain kayak gitu, karena tetap dia jualan atas nama ARC masa depan kayak gitu. Ya oke. Ada lagi nggak Mbak? Cukup sih Mas, mungkin nanti kalau ada tambahan lagi ya. Oh iya. Itu udah tak, Mbak? Jadi masa nggak mau cerita? Oh, dongengnya dong, sekarang dongengnya Mas. Yang Mm-mm. ditungguin. Monggo Mas. Sebentar, muter kipas angin ke arahnya ke aku. Angin sih. Ih, aduh banget. Aku mungkin ini ya, eh, mengulang beberapa cerita yang kemarin, karena ada beberapa DM yang meminta untuk diceritakan ulang gitu. Jadi aku ya ngulang dikit gitu aja. Karena banyak yang tidak paham. Jadi Resi Durno, Drono, Drono gitu. Resi Drono atau Bukti Drono gitu. Itu waktu muda bernama Bambang Kumboyono. Bambang itu sebutan ya, jadi nama aslinya cuma Kumboyono gitu. Sepintas mungkin nggak ada arti yang berarti ya, tapi no itu ada dua arti kan di sini. Jadi kalau kita potong eh, per kata yang dianggap penting, kalau kumbo kan bingung ya artinya apa. Tapi kalau kom jelas, kom itu di rendem gitu kan. Boyo jelas buaya. No itu berarti bisa berarti tempat, bisa berarti kata perintah jalankan gitu atau silahkan gitu. Jadi Kumboyono berarti silahkan buat atau permintaan perintah untuk merendam si buaya. Kalau ada perintah seperti itu berarti Kumboyono itu pasti ada di tempat yang susah airnya gitu kan. Tapi kalau Kumboyono nya artinya tempat berarti di daerah itu ada airnya. Tinggal nanti dicari sendiri aja yang paling cocok itu untuk Kumboyono itu di tempat yang seperti apa gitu. Jadi walaupun mungkin musim penghujan sekalipun, musim berair sekalipun, ini berairnya itu musim berairnya itu mungkin musim berair bukan hanya hujan ya. Hujan itu mungkin hujan dari langit dan dari air mata gitu. Itu sehingga tidak bisa
apa tetap tidak bisa membuat daerah itu menjadi cukup air gitu. Kan karena kalau orang nangis atau orang lagi apa ya, ya lagi geru-geru gitu, itu kan pasti juga berair kan. Kalau ngiler kan beda karena ludah itu bukan ya walaupun ada airnya tapi tidak murni air. Tapi kalau air mata jelas sebutnya sudah air mata gitu kan. Bukan apa ya iler mata gitu juga bukan, tapi air mata gitu. Jadi si Kumboyono ini ada di daerah yang kurang airnya meskipun di musim penghujan dan di musim di mana air mata banyak keluar gitu. Itu Kumboyono. Terus yang kedua setelah dia tua kan kemudian jadi resi atau bukti. Karena dalam bahasaku resi itu ada dua arti, pemimpin spiritual atau bukti. Makanya kalau kita mengirim paket atau gimana sih dapat resi gitu kan. Masuk dapat dapat pemimpin spiritual kan nggak dapat bukti gitu kan. Atau kalau kita nabung ya kita mesti dapat bukti di situ ada berupa mungkin tulisan apa di rekening bank dan sebagainya itu kan berarti resi itu bukti. Berarti kalau kita nabung bank bukan berarti kita dapat pemimpin spiritual tapi kita dapat resi itu berarti kita dapat bukti gitu. Dan ada 3 penyebutan yang Drono ini yang benar-benar aneh gitu loh. Yang pertama penyebutan Drono gitu. Itu kan berarti ada dua arti juga, tempatnya drone atau sana di drone gitu kan. Jadi kalau dari sini itu aku mengagumi banget leluhurku gitu loh karena wih gambarnya kok mirip beneran gitu loh mulai dari hidungnya, alisnya, janggutnya sampai ke model pakaiannya itu mirip gitu loh. Mirip mirip siapa ya empuk mirip bayanganku aja gitu kan. Kalau kok jangan dimirip-miripin siapa-siapa gitu. Bahkan sampai kotak-kotaknya pun mirip gitu. Ini Mas, Iya, kuwi boyone Mbak sing ada yang versi ini Mas. Oh, iya. Ada lagi nggak Mbak versi boyone? Waduh, ini kebetulan kreasinya bukan kreasiku Mas. Kreasi dari temanku cuma Oh, ada 2 Mas. oh Besok ya udah. dibuatin buaya sing buntung Mas. Oke. Terus selain eh, penyebutan Drono, Drono atau Dronen kono gitu, atau tempatnya drone itu berarti resi drone atau bukti keberadaan drone atau bukti silahkan di drone sana atau bukti pengedronan itu atau pokoknya bos terserah pokoknya resi drone artinya bukti masalah drone gitu kan itu ada penyebutan lain gitu loh penyebutannya ada yang ngomong dorno dor 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 no gitu dan kata dorno ini ternyata juga cocok di lapangan. Kan memang bener-bener ngedorno tempat dor-dorannya ada beneran di tempat itu lagi dor-doran beneran gitu. Jadi atau ya kono doren gitu kan. Silahkan didor gitu karena nanya sendiri kan ada dua arti nih. Masalah tempat dan masalah kata perintah ya, perintah untuk ngedor gitu. Dari dua nama ini dari tiga ya, Kumboyono, Drono, dan Durno itu jelas itu menunjukkan satu hal yang sangat mirip banget gitu loh. Yang ketiga ada nama Durno, ada tulisannya DURNA gitu. Itu lebih jelas lagi karena dalam bahasa Jawa yang aku pahami ya, kalau nggak mungkin bahasa Jawanya beda ya aku nggak tahu ya. Karena Durna itu
berarti menjadi tempat ini apa namanya bangsa sing menangi dhewe gitu. Dan karena menangi dhewe berarti pokoknya nek ra seneng cekeli gitu. Nggak- Jadi kalau nggak suka dipegangin, tangkepin, pateni gitu. Pateni ini bisa dengan banyak cara ya, terserah dia. Pokoknya pengennya ora cocok ya pateni gitu kan. Tapi itu tidak anu ya, ini cuman dicerita. Jadi jangan di anu apa namanya dicocokin dengan di kondisi nyata gitu. Terus kalau melihat dari ceritanya itu kan berarti memang anu ya di sana itu tempatnya si Durno, si Drono atau si Durna ini atau si Kumboyono ini kan memang memang sedang terjadi sesuatu yang benar-benar sesuai dengan yang diceritakan yaitu mulai mendekati Wiwitane Bratayuda gitu kan. Dan Drono itu kalau aku perhatikan itu lebih lebih peduli dengan Hasitomo daripada Aswatomo. Aswatomo itu anaknya. Kenapa kok aku bisa ngomong begitu? Karena kalau kalau dia peduli dengan Aswatomo, nggak mungkin ngasih nama anaknya Aswatomo, karena Aswatomo artinya kan ringkikan kuda. Nggak mungkin dong ngasih nama mosok ini apa suara suara ringi aneh jaran gitu. Bahkan nggak mungkin kan ngasih nama kok petok-petok gitu. Itu berarti emang orang tua yang nggak peduli sama sama anaknya sendiri dan anak dalam kasus ini berarti kawulane kan. Jadi dia nggak peduli sama kawulanya. Dia lebih peduli kepada posisinya dan hasti tomonya. Hasti itu gajah dan gajah itu bukan hewan laut ya. Jadi dia hewan di darat dan hewan terbesar di darat saat ini adalah gajah. Kan dia ngomongnya bukan Srigala Tama atau Singotomo atau ini apa namanya Truwelu Tomo gitu atau Mentok Tomo itu nggak mungkin. Yang ada Hasti Tomo berarti itu kan suatu tempat apa suatu makhluk yang besar yang ada di daratan dan menguasai wilayah yang sangat besar di daratan gitu. Karena nggak bisa kalau gajah itu secara rombongan tinggal di tempat yang sempit itu nggak mungkin. Pasti harusnya tempat yang besar. Kecuali kalau di kebun binatang gitu. Sehingga yang diperdulikan tuh hanya Hasti Tomonya itu gitu loh. Jadi bukan bukan si Aswatomo anaknya. Kalau anaknya nggak peduli karena apa? Sebagai seorang resi tidak atau sebagai seorang bukti, dia harusnya tidak mungkin tuh memberi nama anak dengan nama Aswatomo gitu. Yang pertama dan yang kedua sangat nggak mungkin seorang resi atau seorang bukti itu kemudian menerima kondisi pernyataan karena hanya salah dengar gitu. Jadi ketika mempertanyakan ke Yudhistira, kan Yudhistira itu orangnya nggak bisa bohong. Kalau ditanya siapa Hasti Tomo terus nggak denger dikira Aswatomo, seharusnya pola pikirnya tidak seperti itu. Sebagai seorang resi atau seorang bukti tidak langsung percaya begitu aja. Ya seharusnya mungkin nggak sudah menyadari telinganya kurang jelas dalam mendengar, maka seharusnya minta Yudhistira itu nulis di tanah. Coba ditulis jenenge sopo sing mati gitu kan harusnya gitu dong. Jadi kalau misalkan kemudian ditulis dengan tulisan Aswatomo, maka jelas si Yudhistira itu bohong. Tapi kan Yudhistira itu nggak bisa bohong. Kalau ngomong mungkin bisa pelan dan nggak kedengaran, tapi kalau disuruh nulis kan bisa. Dari sini kan jelas bahwa eh, sebenarnya dia tidak khawatir kehilangan Aswatomo, yang khawatir hanya kehilangan Hastitomo, gitu kan. Itu berdasarkan cerita wayang versi saya. Mungkin gitu dulu Mbak.
Kan videonya diputar bentar, Mbak. Iya, Mas. Siap. Di videonya. Yang pertama perlu diputar apa langsung yang kedua aja, Mas? Dua-duanya aja, Mbak. Itu yang pertama dulu nggih, Mas? Oke. Druno oleh Agung Bimo Sutejo. Budo Manis 14 Januari 2026. Mbah Tunggul suka memakai minyak serimpi. Dan minyak serimpinya harus yang ada gambar penari. Dan saat memakai minyak serimpi, botolnya harus dibalik supaya minyaknya keluar. Maka jadi ada penari kebalik. Sebab ada negara KW di sana. Sehingga ada versi C, versi B, dan versi A atau KW tipe A. Nah, lanjut ya ceritanya. Bambang Kumboyono adalah nama ketika Resi Drona masih muda. Dalam bahasa kawitan, kum atau kum artinya berendam. Boyo artinya buaya. Na atau sasana artinya tempat. Jadi Kumboyono artinya tempat buaya berendam atau tempat boyo kum. Setelah tua bernama Resi Drono. Namun dalam bahasa kawitan, Drono berarti tempatnya drone. Karena na dari kata sasana yang artinya tempat. Drona adalah putra dari Resi Bharatwaja. Sehingga Resi Drono dapat dipastikan berada di barat negara penghasil baja terbesar. Dalam bahasa kawitan, wojo berarti baja. Dan produsen baja terbesar di dunia adalah Cina dan India. Resi Drona punya anak bernama Aswatama. Padahal Aswatama itu artinya suara lengkingan kuda. Dan memang lengkingan kuda mirip dengan suara drone. Resi Drono sangat terkejut saat mendengar Hastitama mati. Karena dalam bayangan Drona, Hastitama jika mati akan menghantuinya dengan kapak. Maka Resi Drono lebih memilih mengakhiri izin terbitnya. Tapi ya itu ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya kayak lo wae alamnya. Pertama. Yang berikutnya, lanjutannya, yang kedua. Drono bagian 2 oleh Agung Bimo Sutejo. Perspati Jenar 22 Januari 2026. Mbah Tunggul saat memakai minyak serimpi yang gambar penari, botolnya harus dibalik supaya minyaknya keluar. Sehingga ada penari kebalik di negara KW persis A. Lanjut ya ceritanya. Bambang Kumboyono adalah nama resi atau bukti Drono saat masih muda. Kumboyono punya dua arti. Satu, tempat kungkum buaya. Yang kedua, tolong direndam ya buaya nih. Karena akhiran na juga punya dua arti, yaitu dari kata sasana yang berarti tempat, atau akhiran na yang berarti perintah untuk melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini adalah merendam buaya. Tapi kalau melihat keadaan yang ada, lebih tepat kalau dikatakan Kumboyono diartikan tolong rendam buayanya. Ini berarti Kumboyono ada di tempat yang kesulitan air meskipun di musim berakhir. Kumboyono juga berarti dia hidup di daerah kayak jauh dari Arjobodo. Mungkin ya kayak neng Mars, atau Venus, atau malah di Jupiter karena tetap susah air di musim berakhir. Maka Kumboyono adalah Drono. Drono bisa berarti dua arti, yaitu satu, tempatnya drone. Dua, silakan di drone karena akhiran nah dalam bahasa Jawa bisa berarti tempat atau silakan dikerjakan. Namun ada yang menyebut Drono dengan sebutan Durna, dan Durna itu bisa juga berarti tempatnya keserakahan atau tempatnya kesemena-menaan atau tempatnya orang yang maunya menangnya sendiri. Namun ada yang menyebut dengan nama Dorna dan biasanya dibaca Dor. Karena itu artinya tempat penembakan atau tolong tembakan. Dor bisa berasal dari senjata seperti ini, dan Dor adalah suara letusan senjata api.
Dan suara dor yang lebih besar dan lebih mengerikan bisa dihasilkan oleh senjata seperti ini. Dan senjata seperti ini yang lebih bisa membawa kematian secara lebih massal. Dan semua peralatan dor tadi hanya akan membuat banyak kematian. Maka datang patih ganda mana yang menghajar si Dorna. Dalam bahasa Jawa, ganda artinya bau, dan ganda mana bisa berarti bau di mana-mana. Dan ganda atau bau itu diakibatkan kematian massal akibat ulah Dorna, karena anak atau rakyat bagi Dorna adalah beban, sehingga nggak apa-apa kalau tidur. Jadi resi atau bukti Dorna tidak suka kalau rakyatnya bangkit dan maunya membungkam rakyatnya atau Aswatomonya. Jadi jelas bahwa ganda mana berarti bau kematian di mana-mana. Tapi Hastitama adalah gajah yang sanggup mendukung kehidupannya, maka lebih baik dor rakyatnya daripada kehilangan dukungan dari Hastitama. Sebagai Dorna, dia lebih peduli kepada keberadaan dukungan dari Hastitama daripada kepada anaknya sendiri, si Aswatomo. Dan itulah resi atau bukti keberadaan resi Drona yang sudah dipaparkan oleh leluhur dari waktu di masa lalu yang sudah sangat lama. Ada juga resi Bismo yang sering diucapkan Bisma, tapi resi Bismo adalah bukti Bismo atau resi Bisma yang bukan untuk dijelaskan di sini. Tapi ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya alamnya. Ampun, Mas. Monggo, Oke. Enten. Mas, Ada tambahan Mas intermezzo ganda Mas. Mas, Ada tambahan kalau ganda mana, Pak? apa? Ada tambahan tentang Gondomono yang aku tadi lupa jelasin kan. Gondo itu Monggo. ada dua arti ya, Mbak. Ganda itu berarti bau dan lebih dari satu. Kalau berganda itu biasanya 2 orang gitu kan. Karena kalau 3 itu triple, bukan gondo, bukan ganda. Sementara mana itu ada 2 arti juga. Mana itu bisa berarti menunjukkan lokasi yang di mana-mana atau mempertanyakan suatu tempat di mana, dan bisa berarti suatu roti ya, namanya roti mana gitu. Roti mana embus kondia kurang ngerti gitu. Jadi kan yang akan menghajar ini yang ngerti roti mana ada di mana atau yang punya malahan gitu. Ya, kalau masalah roti mana mungkin Pak Ardo yang lebih ngerti, Pak. Karena dia yang paling paham gitu, Pak Ardo. Kayaknya nggak ada ya, Pak. Pak Ardo ada nggak nih, Pak Ardo? Ada tadi, Mas. Nggak ada. Ada tadi. Nggak ada. Ada kok, Mbak. Tadi nyapa kok. Halo, Pak Ardo. Roti mana itu apa, Pak? Nggak ngaku, Mas. Kalau kayak gini nggak mau ngaku. Iya. Aku nggak ngerti ya. Pokoknya mana rotinya gitu kan. Tapi ganda itu berarti tahu sih kalau ini ada, kalau dalam bahasa Jawanya tahu. Tapi nggak berarti lebih dari 1 atau 2 ya. Ya mungkin gitu aja nambahinnya, Mbak. Oke, monggo. Gimana Mbak Vicky? Monggo tadi mau ngobrol apa? Enggak, Mbak. Enggak seru. Udah enggak seru. Oh, gitu. Lanjut Kalau aja. gitu kita lanjut ke slide ya. Monggo. Oke. 31 juga tidak ada kuda yang setataran manusia. Seharusnya nggak ada ya. Tapi kalau ada yang merasa setataran ya bu, gitu Mbak. Lanjut Mbak. Maka Drubiksa 4 itu harus dikendalikan. Kalau bisa nggak usah ada lebih baik. Lanjut Mbak. Bukan menguasai diri seseorang. Lanjut aja Mbak. Karena kalau Drubiksa 4 menguasai diri, yang ada akan hilang jati diri. Jadi tidak perlu harus ada gangguan dari 4-4-nya itu. Lanjut Mbak. Dan menguasai Drubiksa 4 itu bukan dengan cara nyiksa jagat. Nyiksa jagat kecil. Kalau jagat Trilokabono itu ada 3 kan. Jagat kecil, jagat gede, sama jagat langgeng. Dan dalam Hamamayu tidak ada istilah menyiksa. Karena menyiksa itu berarti tidak
tidak ini, tidak memayu. Lanjut, Mbak. Karena itu justru membuka celah bagi Drubikso lain untuk masuk membantu Drubikso 4. Dengan nyiksa jagat kecil ya berarti malah ada yang merasa wah kan iso dadekke pangananku gitu kan. Lanjut, Mbak. Di aku mas aku macet-macet, Mbak. Di Mbak Min ya nggak? Aman, aman, Oh, aman aman. Berarti sinyalku yang bermasalah. Kotak-kotak sih kowe, Mbak. Jadi, apa? Kotak-kotak. Oh iya. Padahal pengennya bunder-bunder mas aku. Jadi, jati diri akan bangkit jika sanggup menaklukkan Drubikso 4. Makanya itu kan ketika Drubikso 4 masih ada, terus ngajari jati diri, itu kan aneh ya. Lanjut, Mbak. Sedangkan Kusumo adalah kembang. Itu sudah jelas lanjut aja, Mbak. Kembang di sini tentu yang punya bau harum. Yang jelas bukan Rafflesia arnoldi, karena mungkin ada yang menganggap itu harum, tapi kalau bagiku enggak. Lanjut, Mbak. Jadi dalam hal ini Rafflesia arnoldi di tradisi kawitan tidak dianggap sebagai bunga. Karena memang itu mungkin dianggap sebagai jamur malahan. Lanjut, Mbak. Jadi dalam hal ini maka ukuran dari Rafflesia arnoldi sangat banget mas sebutannya juga Drubikso banget alias tidak kecil. Makanya bunganya gede toh. Lanjut, Mbak. Dari bau dari Rafflesia arnoldi juga kesenangan para Drubikso. Maka yang datang ke sana kan jenisnya jenis Trahra Cetha. Lanjut, Mbak. Ya, aku menahan diri untuk tidak menyebutkan dengan nama lain. Jadi, wewangian Rafflesia arnoldi lebih pas untuk Drubikso bukan manusia. Tapi kalau ada manusia yang cocok, ya aku nggak ngerti ya. Karena kalau aku sih nggak suka. Lanjut, Mbak. Jadi, wewangian Rafflesia arnoldi lebih pas untuk Drubikso bukan manusia. Udah ya? Udah. Oke, sorry. Karena bau Rafflesia arnoldi adalah bau yang membuat orang menyingkir. Masa menyinyir. Menyingkir maksudnya kayak iup gitu loh mas maksudnya. itu kan bilingual mas, Jawa Indonesia. Terus bangsa Racetha, tapi bangsa Racetha kayak lalap akan mendekat. Karena itu termasuk bangsa Racetha ya seperti itu. Lanjut, Mbak. Dan bangsa Racetha ada di bawah Drubikso. Itu udah pernah diceritain dulu. Lanjut aja, Mbak. Maka dari semua definisi di atas yang dimaksud Kusumo itu yang berbau harum. Harum itu ya berarti wangi ya. Dan wangi itu berarti bukan baunya Rafflesia arnoldi gitu. Tapi kayak sedap malam itu wangi gitu. Ya, tapi yang jelas enak dicium lah kalau untuk ukuranku. Tapi kalau orang lain ya nggak tahu. Lanjut, Pak. Maka Rafflesia arnoldi hanya disebut kembang atau bunga, tapi bukan Kusumo. Tapi dianggap kembang pun aku sih ragu-ragu juga sih. Kayak gitu. Ini bangkung itu memang bunga bangkai. Jangan-jangan bungnya IAB. Tiba. Tolong. Kita tidak ada intro ya, Mas. Ya, tidak ada Lanjut. tektokan. Oke. Maka Rafflesia arnoldi hanya disebut agar istilah yang lebih halus dari Kusuma tidak digunakan secara salah, maka memang bahasa kawitan dibuat menghilang di zaman Kolopendu. Karena bahasa kawitan itu adalah kepunyaan mereka yang masih memegang teguh sabda jati ya. Jadi kalau dipakai untuk plesetan nggak boleh. Lanjut, Pak. Sehingga seolah-olah tidak ada bahasa asli. Oke, lanjut aja, Mbak. Sehingga berbeda akan adanya jati kusuma dan kembang beneran.
Udah jelas tadi, lanjut aja Mbak. Karena kalau kembang itu ada yang tidak berbau dan ada yang berbau. Lah kok aku mah di malah nyebut ke Pak Bang Bung iki mau. Begini Pak, berarti karena kalau kembang itu ada yang tidak berbau dan ada yang berbau seperti yang disebut Pak Bang Bung. Silahkan yang pas nonton live, yang nonton di YouTube ya bertanya-tanya pasti. Oke, Lanjut aja mau Mbak. dilanjutin Mas? Oke. Ya, yang punya Tapi kembang tidak berbau kan banyak ya Mbak ya. Kayak kembang kertas itu kan nggak punya bau kan. kalau Kembang disemprot kertas, parfum berbau Mas. Bahkan nggak sekarang ada disemprot. Pak, ada bau kentut Mas, parfum. Ih, kalau aku ya wegah Mbak, tuku kalau kayak gitu. Ya, lanjut aja Mbak. Oke, 53. Tapi karena perubahan tradisi, maka Kusumo juga dianggap kembang. Oke, lanjut aja Mbak. Dalam perubahan zaman Kolobendu ke zaman pujian, maka harus ada utusan. Nah, proses dan itu tidak mungkin langsung ke semua orang, jadi harus lewat 1, 2, 3, 4, dan 5, seterusnya. Lanjut Mbak. Dan utusan tersebut pasti akan membeberkan apa saja yang tidak salah dan apa saja yang tidak benar. Jadi harus pakai tidak semua ya Mbak yang mesti. Lanjut Mbak. Seperti halnya kusuma, mungkin akan butuh waktu agar bau harumnya tersebar. Karena memang begitu biasanya kalau aku tuh kalau sebab malam gitu baru naruh tek gitu, memenuhi ruangannya butuh waktu. Lanjut Mbak. Dan jati kusuma itu tidak akan pernah layu. Karena ya sudah, lanjut aja Mbak. Maka kedatangannya juga akan ditandai dengan munculnya kusumo jati di saat puspa tajam. Udah pernah dibahas, dilanjut aja Mbak. Karena penanda maka arahnya juga di tengeran atau tenggara, tengoro, dan bukan di arah tenggara. Tengaran, tengeran itu pertanda ya. Tengeran Tengeran. atau tengoro itu juga artinya pertanda. Kalau Tenggara itu nama lain, nama lain dari Tengoro sama apa? Bukan nama lain sih sebenarnya. Cuman masalahnya dianggap jadi satu arah mata angin gitu kan. Cuman masalahnya kan apakah itu arah Tenggara itu arahnya ke sana atau tidak? Karena setelah keberadaan Mangkurat Admiral kan ini semua jadi perlu diperhatikan ulang ya bahwa kita akan melihat ke arah yang salah apa tidak gitu. Lanjut Pak. Ya, Amangkurat itu udah membuat dongengnya sendiri. Akhirnya membuat dongengnya sendiri. Nah, dongeng antar dongeng ini Mas. Ya, 60. dongeng Mbak. Iya makanya 60 karena tengoro itu pertanda. Ya, karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Udah, lanjut. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudedjo saja atau saya saja tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudedjo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudedjo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Terus Mas, dari aku sih ada tambahan ya disclaimer-nya mengenai banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh menyanders itu sendiri. Nah, jadi mungkin nggak sih Mas? Jadi tambahannya kayak gini nih. ARC itu sifatnya kalau misalnya ada menyandang yang bermasalah itu hanya mengingatkan dan kita lebih mengingatkan lagi kepada yang kena tipuan, yang tertipu. Kita tuh sebenarnya tuh kasihan kayak gitu. Tapi cara kita mengingatkan tuh cuman bisanya lewat live karena kita nggak bisa ikut campur Mas, karena kan bukan masalah kita. Jadi ARC itu nggak berkewajiban untuk menyelesaikan masalah mengenai tipu menipu. Jadi silahkan diselesaikan sendiri sampai tuntas. Gitu ya nggak sih Mas?
Mas, Yang ganti nanya, suaranya Mas. ya ini ada yang nanya Kopdar Banyuwangi kapan? Ya, aku cuma ketawa baru aja selesai kok. Telat sekali. Iya Mbak, jadi ARC ini bukan lawyer Mm-mm. yang pertama, juga bukan penuntut umum, Mm-mm. juga bukan pengadilan. Mm-mm. Jadi kita sudah meminta untuk supaya semuanya berhati-hati. Jadi kalau ada yang tidak hati-hati, yang penting ngerti, jangan dilanjutkan terus. Kalau dilanjutkan terus, jangan kok ruginya makin banyak gitu. Atau Ya, tapi kalau kalau yang disadarkan mau sadar ya Mas, tapi kadang-kadang tuh juga ada yang tipu aku dong gitu loh Mas. Masalahnya ada yang gitu. ya itu menjadi masalah di situ. Yang jadi perkara itu kan masalahnya gini loh, bahwa ketika kita mengingatkan justru malah lah, eh, Mas Agung kan cuma orang lain, sedangkan yang meminta itu adalah bapakku, dan aku lebih berani sama bapakku, padahal itu bukan bapaknya. Gitu toh Mbak. Mm-mm. Dan Mm-mm. akibat dari itu ya akan keluar makin banyak, makin banyak, dan ketika berharap suatu ketika akan kembali, tidak akan pernah kembali gitu, duit itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mending Nah, ini segera dihentikan sebelum benar-benar nggak punya apa-apa gitu. benar. Karena sifat dasarnya orang tua kan sukanya memberi ya Mas, bukan malah Ya. memalak ya Mas. Iya. Jadi kalau dianggap sebagai anaknya itu harus sebenarnya malah harusnya diberi duit, bukan malah setor gitu kan. Mm-mm. Harusnya begitu. Jadi kalau misalkan menganggap bahwa dia adalah apa namanya, dianggap sebagai anaknya, maka seharusnya dia itu diberi duit oleh yang menganggap bapak ya, bukan malah Mm-mm. bapak yang minta gitu. Seharusnya Mm-mm. begitu. Itu kalau orang tua yang benar loh. Mm-mm. Jadi Tuh. menyanas tuh memang masalahnya kompleks. Kayak mereka tuh daerah sini bikin kegiatan masalah ini, daerah sana kegiatan masalah ini gitu. Jadi ini tuh menyanas tuh semakin lama kayak aku pikir ini menyanas atau masalah di mana-mana nih kayak gitu. Kok nyebar kok ada aja idenya gitu loh Mas untuk bikin masalah. Aku susah, aku repot banget harus ngomong gini di live kayak gitu loh Mas. Padahal kan kita bisa nyeritain dongeng ya. Iya, oke. Mas, ada yang ngomong, ayo dong aku ditipu. Mbak Vicky, matur nuwun, pangelengene. Piye tuh Ki? Bingung. Bingung sama kata-katanya sendiri ya, Mas. Udah deh Mas, kita lanjut aja. Aku ada beberapa pertanyaan. Eh, Mbak, sorry 5 Mbak. ternyata tadi. Gimana Mbak, Mbak? sorry, sebelum Mbak Vicky lanjut ke pertanyaan, Omeng mau nodong Mas dulu untuk ndongeng. Monggo Mas, ndongeng dulu baru nanti Mbak Vicky nanya. Boleh gitu kan? Maksudnya emang mau ditanya dulu apa mau dongeng dulu? Kalau ditanya Ya, aku males dong. Ya udah, berarti aku nggak usah tanya. nanti masih nanya dong, kan udah disiapin. Aku juga punya nih Mbak. Aduh, Oke, minyak serimpi. oke. Nah, ini minyak yang disenangi sama Mbah Tunggul ya. Jadi beliau maunya serimpi, bukan yang merek ikan duyung atau yang merek apa tuh namanya Srimimpi. Karena tarian itu tidak ada yang namanya tari ikan duyung dan tari Srimimpi di Jawa ya. Ada tari serimpi. Karena yang dipentingkan sama beliau ada yang narinya itu. Ini ada gambar yang nari nih. Nah, dan beliau itu menggunakan minyak serimpi ini biasanya untuk cuci tangan, terus kemudian lucunya untuk muka. Dan minyak serimpi ini harusnya gampang terbakar ya, berarti. Nah, aduh, kipas angin sih. Enggak ini. Dan yang namanya orang tua kalau memberitahukan bahwa itu digunakan untuk di muka, itu berarti ada maksudnya ya, karena pada saat
kayak tadi yang dikatakan Mbak Jo itu bahwa minyak shrimp ini kalau mau dipakai kan nggak mungkin gini keluar, nggak bisa toh, mesti gini dong keluarinnya gitu. Dan kalau ini misalkan dibuka ya, dibuka itu kan pasti gini lah biar bisa keluar, terus diginiin gitu. Mungkin banyak orang yang nggak suka dengan baunya, tapi yang jelas ini adalah cairan yang menurut aku gampang terbakar. Kalau warnanya kebetulan kuning, kebetulan. Tapi ini adalah cairan yang gampang terbakar. Walaupun tingkat terbakarnya nggak seperti bensin, seperti ini ya. Ya, seperti ini, apa namanya, cairan yang baru keluar itu. Kan nggak susah dibakar gitu kan. Ya, bukan susah sih. Tidak, eh, tingkat oktannya nggak tinggi gitu. Jadi nggak mabuk gitu. Ini jelas dia menyatakan bahwa Brotoyo itu hari pertama itu akan dimulai dari penari kesleo, gitu. Harusnya nari gini kan, masa gini. Kalau ada penari yang harusnya begini berubah jadi begini, ya itu berarti itu sudah mendekati Brotoyo itu hari pertama gitu. Karena pernyataan dari Kelurahan Sabdo Paun kan akan babat-babat dari sanding sumber, itu harus diingat. Bukan babat-babat dari planet Venus atau Jupiter atau dari bintang mana gitu. Enggak, ini babat-babat dari sanding sumber. Dan kalau nggak salah, ARC sudah ngomong dari lama itu. Dan bagi yang apa mau nyerah, mungkin akan merasa bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa sebentar, tapi ini orang sebentar kalau ini. Karena memang sebentar kok ada siapa ini? Eh ini ya, jadi di sini ini merupakan suatu cerita bahwa keberadaan suatu resi atau bukti drone itu adalah tempat di mana akan terjadi Brotoyudo hari pertama. Makanya Mbah Tunggul menggunakannya untuk cuci muka. Dan tugas dari kita itu adalah ojo melu-melu, gitu kan. Yang paling penting itu loh. Saya udah ngomong berkali-kali, ojo melu-melu. Jangan ikut-ikutan. Karena memang kita bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Nggak tahu kalau Mbak Jo, Mbak Omeng, atau Mbak Kiki ya, punya kapasitas itu apa enggak gitu. Aku nggak tahu, karena aku nggak ini, apa memang belum ke pasar untuk beli tahu. Terus, dalam cerita pewayangan diceritakan bahwa Drono atau Resi Durno atau Bukti Drono itu adalah seorang pendeta atau seorang pemimpin spiritual yang nggak bisa terbang. Padahal yang diajari sama Bur gitu kan. Jadi ini mungkin jadi patokan lagi ya bahwa dia tidak bisa terbang. Tapi dia malah orang kalau terbang kan ke atas. Jadi kalau tidak ya ke bawah gitu kan. Kalau terbang itu ke atas, nggak ada terbang kok ke bawah itu nggak ada soalnya. Kalau ke bawah itu nyelam gitu kan. Itu kalau di banyu, kalau di air, kalau di tanah ya apa, nggak bisa. Tapi yang ngerti itu yang bisa ambles bumi kan cuma Antorjo ya. Tapi ini kok iso ambles bumi tapi Antorjo tanpa ada celah-celah, kalau ini ya, mungkin butuh rongga gitu. Dan dia
mempunyai beberapa senjata yang berbahaya. Jelas itu. Senjatanya jadi ditanyain Mbak ya, namanya apa ya? Karena aku nggak. Tapi sebenarnya ini ya, bahwa Wong Jawa sudah memberikan, apa leluhur itu sudah memberikan pertanda dari lama gitu loh. Bahwa ada yang namanya tabungan, tapi kok dikatakan celengan. Dan celengan kok dikatakan celengan itu pasti dari tanah, bukan celengan dari logam gitu. Zaman-zaman dulu pasti celengan dari tanah gitu. Di sini sebenarnya sudah ada penyelesaian loh, supaya si Jono ini keluar, kudu dicelengi gitu. Kudu dicelengi gitu. Dan nanti si yang punya roti mana itu pasti akan tahu ini, butuh celengan gitu. Itu Mbak, mungkin gitu dulu. Karena kalau terlalu banyak nanti enggak pada bingung dan juga nanti malah jadi pada dewe-dewe gitu. Cuman yang jelas kan kalau pernyataan bahwa Medulur Negari meh gathuk mring Surabaya. Surabayanya bukan nama kota ya, karena Suro itu tempat, Boyo itu berbahaya gitu. Meh gathuk loh sekarang. Jadi nanti kalau Tebu Wulung sudah keluar, itu berarti akan munculnya Sang Raden Putra di situ. Dan itu tidak akan diduga-duga oleh banyak orang karena ini dongeng. Gitu kan. Kalau dongeng tergantung yang bikin cerita, istilah yang bikin cerita. Yang jelas ketika Sang Raden Putra nanti keluar, itu berarti setelah adanya Tebu Wulung keluar. Dan Tebu Wulung pasti nggak akan lama kalau setelah Bratayuda hari pertama. Ini kan Bratayuda ini belum. Baru masuk ke ini tuh, apa namanya, kemarin kan perang gagal udah. Kalau perang gagal itu perang yang nggak jadi gitu kan. Itu udah. Habis perang gagal ini mau perang berubuh dan mau dimulai gitu kan. Jadi yang penting tuh jangan ikut-ikutan gitu. Dan lihat tugasnya hanya nonton dan tepuk tangan. Bahwa yang dikatakan benar ternyata loh, kalau kaulone piye gitu kan. Katanya baik dan katanya indah. Loh, kalau kaulone nih Mbak itu gitu kan. Oke, mungkin gitu aja. Tapi ada yang mau tanyain? Nggak ada Mas, udah dijelasin Mas Tunggu semua. Kebetulan ya. Hmm? Oke. Aku nggak ada pertanyaan sih Mas, karena udah cukup sih. Ya oke, kalau gitu Mbak Omeng ada pertanyaan nggak? Oming nanti pasti ada Mas, banyak pertanyaan Oming Mas. Wah kok banyak, Bu jangan Mbak. Banyak Mbak. Banyak. Walaupun Bebek. Mas ampun jelaskan, tapi karena Oming sering gagal paham ya tak tanyain lagi kinten Mas. Monggo Mas. Kita ke slide Dumun apa gimana Mas? Monggo. Pak Oke, Biki, ya, lanjut. langsung ke slide. Monggo. Ya, lanjut. Boleh ke slide Mbak? Oke. Oke. Monggo. 61. Karena datang saat akan terjadi perang besar, maka harus bisa membuat agar Cokro Manggilingan bisa berjalan lagi. Jadi ada yang pengen menghentikan Cokro Manggilingan, tapi kan alam raya ini sudah menentukan bahwa Jamaja bentuknya bundar dan bundar itu nggak ada ujungnya gitu kan. Lanjut Mbak. Sehingga dia harus memegang Sekar Wijoyokusumo. Karena supaya nanti tidak ada yang ini apa mati sia-sia istilahnya gitu. Ayo Mbak. Karena jika ada banyak korban akibat perang, maka harus bisa membangunkan kembali agar bisa melanjutkan Hamemayu. Dan yang bisa melakukan itu berarti yang pegang Wijoyokusumo. Lanjut Mbak. Sehingga Cokro Manggilingan tidak bisa dihentikan. Jadi kalau mereka baris berbaris dan tiba-tiba stop apa emangnya kok stop berhenti gerak maju jalan gitu kayak gitu ketika komandan ngomong
tuh, Mbak, berhenti, gerak, enggak, maju, jalan, gitu kan. Lanjut, Mbak. Maka Wijaya Kusumo hanya ada satu. Ya, tidak mungkin ada banyak, karena itu keagungannya Bathara Wisnu. Lanjut, Mbak. Dan hanya akan diterima satu orang. Ya, kalau diterima 100 orang, berarti nanti kembang Wijaya Kusumanya di gimana dong? Lanjut, Mbak. Dan Wijaya Kusumo bukan suatu filsafat. Karena kalau Wijaya Kusuma itu filsafat, berarti cerita akan menjalankan kembali Hamemayu jadi cerita doang. Lanjut, Mbak. Tapi Wijaya Kusumo hanya dongeng, jadi jangan dicari. Nah, itu yang paling penting. Lanjut, Mbak. Biasanya Wijaya Kusumo dibawa oleh Sang Hyang Bathara Wisnu. Di bawah oleh Sang Hyang Bathara Wisnu atau yang dipercaya. Mas, Mas ngelag. Halo Mas, Mbak Vicky aman ya? Mbak Vicky juga kotak-kotak loh. Halo, Mbak? Halo Mas, masih muter-muter. Mbak Vicky, Oh, masih kotak-kotak Aman, Mbak Mbak. Vicky. Aman, oke. Yuk, monggo oke, Mbak. benar. Ya, lanjut. Tapi Wijaya Kusumo tidak akan dibawa ke kayangan Untoro Segoro. Karena beliau itu adalah perwujudan dari salah satu putri dari Bathara Wisnu yang waktu itu melakukan kesalahan sehingga kena sabda jadi seperti itu. Jadi kalau dibawa ke kayangan maka akan abadi seperti itu. Maka memang tidak akan dibawa ke kayangan. Lanjut, Mbak. Karena agar Wijaya Kusumo tidak abadi dalam bentuk kembang. Supaya bisa kembali ke wujud aslinya setelah Dharma Bektinya untuk menolong mengembalikan Hamemayu. Lanjut, Mbak. Karena Wijaya Kusumo adalah putri dari Bathari Kanesten dan Bathara Ismaya yang melakukan kesalahan, maka harus menebus salah dengan ganti wujud menjadi Wijaya Kusumo. Jadi udah dijelasin, jadi lanjut aja, Mbak. Maka Wijaya Kusumo tidak punya akar dan batang, maka dikatakan Cangkok Wijaya Kusuma. Jadi kembang tanpa akar, tanpa batang, dan tanpa daun. Lanjut, Mbak. Dan bentuknya bukan mirip kembang Wijaya Kusumo, tapi lebih mirip kembang mawar, tapi tanpa batang, tanpa daun, dan tanpa akar. Dan Wijaya Kusumo juga tidak punya duri. Mungkin betul lebih mirip mawar, malahan bukan mirip Wijaya Kusumo yang ada. Aku juga bingung kenapa itu disebut Wijaya Kusumo, padahal kalau leluhur membawa itu nggak kayak gitu bentuknya gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena Wijaya Kusumo bukan untuk menyakiti, maka tidak punya duri. Jadi beda dengan mawar. Kalau mawar kan masih punya akar, batang, daun, juga duri. Kalau Wijaya Kusumo cuma bunga. Lanjut, Mbak. Maka zaman dulu pemilik Cangkok Wijaya Kusumo akan menaruh kembang tersebut di atas telinga. Di sini. Biasanya di sini gimana ya? Masa ingin Raiso. Raiso ya, Mbak. Gimana sih? Oh, mungkin ini. Ini. Raiso ya? Ya. Begitulah, pokoknya di atas telinga. Lanjut, Mbak. Dan biasanya diselipkan di atas telinga kiri. Nah, itu udah jelas, yang lanjut aja, Mbak. Karena agar kalau Cangkok Wijaya Kusumo memberi dawuh agar terdengar. Ketika beliau sudah saatnya digunakan, akan ada perintah langsung dari si Wijaya Kusumonya sendiri. Jadi kalau ditaruh di telinga supaya gampang mendengarkannya. Ayo, Mbak. Sehingga Bathari Bibi supaya puas dalam merusak alam raya dan ingin mengakhiri Cokro Manggilingan. Itu supaya gagal. Dan mungkin dulu Wijaya Kusuma pernah dipakai di Kediri untuk menghidupkan kembali orang di daerah desa Semen. Pernah sekali itu digunakan. Lanjut, Mbak. Dan dia menunggu jagat raya digulung oleh Sang Hyang Kawitan. Tapi sabdanya Sang Hyang Kawitan kan Hamemayu, jadi bukan untuk menggulung jagat raya. Lanjut, Mbak. Karena yang diinginkan Bathari Bibi itu semua harus hancur agar Sang Hyang Kawitan menggulung alam raya Triloko Bawana.
dan menggelar ulang. Karena supaya wujud jeleknya hilang. Lanjut, Mbak. Namun dia lupa keberadaan Cangkok Wijayakusuma. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan sesuatu yang harusnya sudah nggak ada. Lanjut, Mbak. Jadi setelah dia menggunakan anak cucunya merusak Arcapada. Dan Cangkok Wijayakusuma bisa dipakai untuk mengembalikan mereka yang mati sia-sia. Lanjut, Mbak. Dan dia pikir usahanya pasti akan berhasil karena menggunakan senjata dari tamanya Batara Teacher. Lanjut aja, Mbak. Maka saat itulah sang utusan akan menggunakan Cangkok Wijayakusuma untuk menghidupkan kembali yang harus hidup. Yang harus ya. Kalau yang tidak harus ya tidak. Lanjut, Mbak. Jadi tidak akan digunakan menghidupkan yang tidak harus hidup. Itu udah jelas. Lanjut aja, Mbak. Apalagi yang hanya akan merusak jagat raya. Dan mending tidak dikembalikan. Lanjut, Mbak. Maka keberadaan Cangkok Wijayakusuma harus ada pada posisi yang aman. Dan harus di luar jangkauan peradaban Kolobendu. Lanjut, Mbak. Artinya di tempat yang tidak bisa tersentuh Batari Bibi dan anak buahnya. Termasuk peradaban Kolobendu. Lanjut, Mbak. Dan juga Cangkok Wijayakusuma tidak dibawa ke Kayangan. Maka yang paling tepat Cangkok Wijayakusuma diletakkan di daerah Dongeng. Karena nggak akan bisa dijangkau itu. Oke, karena sudah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak, lanjut. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Tejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Tejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Tejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, thank you, Mbak. Mas, di 90 niki Mas, dongeng napi Mas, monggo Mas. Mas, Enggak. niku, bentar Mas, sorry Mas. Oming potong ya lagi. Niku Mas, lagi maam napi niku Mas. Makan Bambang, Mbak. Bambang. Ini Mbak Bambang. tapi kan Bambang itu kan kalau di beberapa wilayah ada yang nyebutnya Bang-Bang gitu kan, Mbak. Tapi huruf A itu kalau si Pak Gini, Mbak Jo, si Trump itu nyebutnya jadi beng-beng gitu kan. Kayak pas beng-beng, Mbak. Jadi kebalik nggak, beng-beng gitu maksudnya. Iya. Jadi karena kan sudah mau beng-bengnya sudah mau keluar toh, Mbak. Jadi aku jadi hobi makan beng-beng gitu. Ada yang bilang maem dor-dor Mas. Bukan beng-beng. Bukan dor-dor, salah. Bambang. Bambang. Sampun Mbak, gitu aja. Iya Mas. Atur nuwun Mas. Monggo Mbak Vivi, ada pertanyaan untuk Mas? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Oke. Kalau Kentan, Oming aja deh yang nanya kalau gitu. Apa ya? Ini tentang Asti Tomo lagi Mas. Selain yang sudah Mas jelaskan nih nggih. Napi buktinya Mas. Kalau si Drono itu lebih peduli ke Asti Tomo daripada Aswotomo. Yang pertama masalah memberi nama, Mbak. Kalau dia peduli dengan Aswatomo, maka memberi namanya bukan Aswatomo gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, ini apa namanya? Pada saat berhadapan dengan orang yang tidak bisa berbohong, si Yudhistira, hanya dengan satu ucapan Asti Tomo mati, langsung kayak kehilangan semangat gitu.
sebagai seorang resi atau sebagai seorang bukti, itu kan seharusnya dia harus cross check, dan cross check yang tidak bisa ditipu adalah tulisan, Hmm. ya kan Mbak? Nggih, Emang Mas. Yudhistira buta huruf apa? Kan enggak. Emang nulis harus di buku apa? Kan bisa aja di tanah, gitu kan? Coba kan gampang, harusnya si Resi Drono atau si Bukti Drono ini harusnya kan, coba deh Yudhistira, kamu tulis di tanah karena pendengarannya kurang tajam, siapa yang mati gitu kan, harusnya gitu. Artinya kan memang dia sebenarnya udah ngerti Hasitomo yang mati, Mbak, bukan Aswatomo yang mati. Jadi emang dia nggak peduli dengan Aswatomo anaknya atau rakyatnya gitu kan, Nggih. gitu Mbak. Hmm. Tapi Mas, kenapa kok namanya Hastitomo gitu loh Mas nggih? Bukan Hasti jelek gitu. Karena kan kenyataannya memang Hastinya Hasti jelek gitu. Karena gini Mbak, tulisannya kan Hastitama ya. Nggih. Di beberapa wilayah di Indonesia, huruf hidup itu biasanya akan ada tambahan huruf yang lain gitu. Kalau misalkan kebo, ngomongnya kebo, gitu kan. Hmm. Ada, kalau jaran tetap jaran, Mbak. Kuda, Nggih. kuda, gitu kan. Kalau sapi, sapi, gitu. Jadi kalau hasitama, gimana, Mbak? Ah, itu belakangnya. Ya, Sama. hasitama, gitu kan. What? Gitu kan. Banyak gitu ya. Nggih, Mas. Gitu, Mbak. Oh, ke sana ya. Koyon. Oh, Dan nggih. emang, Mbak, yang mendukung dia, si Hasritamanya itu kan sifatnya seperti itu kan, Mbak. Nggih. Nggih, Mas. Iya kan? Betul kan? Nggih. Dalam menggambarkannya Hasitomo gitu. Nah kan gambarnya juga bukan Pitek Tomo gitu kan, bukan. Hayam Tomo juga enggak. Nggih. Atau ini apa, Nogo Tomo gitu kan, orang Nggih. pasti. Nggih. Karena beliau harus menggambarkan suatu makhluk yang beneran ada dan masih ada di waktu besok ketika kejadiannya udah dekat gitu kan. Hmm. Gitu Mbak. Nggih, Mas. Eh, niku Mas, yang ditanya niki kan Yudhistira ya. Yudhistira niki kan kalau yang setahu Ming niku kan dia memang katanya nggak pernah berbohong kan gitu Mas ya. Jadi pada saat Baratayuda niku kan keretanya agak naik berapa inci gitu dari atas tanah gitu. Nah, pada saat Yudhistira niki katanya bilang Hasitomo Sedo gitu. Jadi keretanya tuh langsung turun gitu loh Mas. Memang sebenarnya keretanya niki apa sebenarnya Mas kok bisa melayang gitu keretanya Yudhistira niku Mas? Itu kereta pemberian dari Bathara Dharma Mbak, Bapak Esi Yudhistira. Dalam dongeng begitu ya. Yang pertama itu. Dan yang kedua itu kan ketika dia berbohong, Hmm. maka keretanya turun. Hmm. Walaupun sebenarnya dia jawab jujur, si Tomo, tapi ada kata sedonya ini yang nggak benar. Karena untuk hewan bukan pakai kata sedo, itu tidak tepat. Nggih. Harusnya kalau Hasti Tomo mati gitu kan. Nggih. Kalau Aswatomo sedo, itu benar. Hmm. Tapi kalau Hasti Tomo harusnya mati gitu. Karena itu nama hewan, bukan nama orang. Makanya walaupun dia jujur yang dikatakan Haji Tomo, tetap dia salah. Karena di sini dia tidak menyatakan bahwa penunjuk kepada suatu hewan gitu loh pernyataannya. Nggih. Tapi sebenarnya Durna juga kebangetan sih kalau tidak tahu gitu. Itu Mbak. Nah, Bathara Dharma tidak suka kalau anaknya seperti itu gitu Mbak. Makanya keretanya diturunkan. Jadi tidak melayang lagi gitu. Efeknya Cuman, napi Mas. nah, efeknya jelas toh Mbak. Bahwa nanti kan itu musuhnya si Dono toh Mbak. Bahwa
yang melayang jadi nggak bisa melayang gitu loh, Mbak. Yang ngueng gitu. Makanya kan Oh, oh, masih oh, ada oh. ininya dari yang tak bikin waktu itu di sana, mulai dari Iya, kapal sampai pesawatnya masih ada nggak, Mbak? ada dong Mas. Ini Mbak Jo baru bikin Mas. Ini sampai Oh, bikin, bikin wajik sampai bikin gemes ini Mas, sampai di remet-remet dilempar segala. Weng. iya. Nanti kan berarti kan ada Iya. kereta kereta Nisi Yudhistira yang turun Oh, mendarat darurat gitu. Dan oh, daruratnya itu mungkin bisa ke apa? Hmm, bisa ambiar atau masih utuh atau ya enggak mungkin itu sih. iya. Karena kalau utuh berarti dia masih masih bisa melayang kan, Mbak. Maka Hmm. dalam Bratayuda itu ada sesuatu hal yang terbang jadi nggak terbang gitu loh, Mbak. Penjelasannya itu. Tapi Diku juga termasuk di percobaan waktu Tebu Wulung nih ke Mas. Tebu Wulungnya beda, Mbak. Kalau Tebu Wulung kan bukan dari situ, tapi Tebu Iya. Wulung ini nanti akan keluar dari tempat lain, Mbak. Nggih. Buatan percobaannya nih ke Mas. Apa sama nih ke percobaan kayak Niku juga gitu. Oh, aku nggak tahu, Mbak. Kalau yang nyoba bukan aku. Terus Nggih. yang apa namanya posisi kereta yang terbang dan nggak bisa terbang itu kan bisa posisinya ada yang di darat Nggih. dan ada yang di kapal. Nah, kapalnya masih ada nggak, Mbak, kapalnya? Kapalnya ada. Iki Mas. Ya, jadi Oh, diam nah, ini. ya udah gitu cukup, Mbak. Nggih. Nah, itu kan kereta tempat ininya atau tempat mabure gitu. Hmm. Tempat melayangnya. Emang layangan apa itu kata melayang gitu, itu layangan ya tapi. Hmm. Tapi tadi Jadi kan kan Mas Nikon itu kan apa namanya dia nggak bisa terbang nih kan karena dia malah kayak niku seolah-olah seperti anjlok anjlok ke bumi kayaknya nih Mas nih. Yang kayak ya bentuk kayaknya niku Mas. Anjlok kan masuk kayaknya. kan masalahnya ada pernyataan Hasti Tomo Sedo gitu kan, Mbak. Iya. Jadi kan yang membuat kereta itu nggak bisa melayang karena ditumpaki Hasti Tomo gitu kan, Mbak. Nah, tapi Hasti Tomo ini punya kendaraan sendiri sebelum ini, Mbak, sebelum dia itu ke keretanya si Yudhistira gitu. Coba kereta ininya yang bentuknya nggak jauh dari ini, Mbak. Wih. Oh ya, udah cukup gitu aja, Mbak. Oke. Hmm. Jadi itu Oke. yang akan menyebabkan Hasti Tomo apa yang anu apa jadi yang sedo keretane kan, Mbak. Kalau itu Hasti Tomo nih tapi si keretane. Oh. Oke, Maka oke. dalam cerita wayang di anu apa ini versiku ya, Mbak, Oke, yang Mas. di cerita tentang Bratayuda itu. Cari deh dimanapun cerita itu Hasitomo tuh gajah hendi sih gitu. Ada pasti. Iya kan? Oke. Oke, Mas. Wah, wow, bener-bener Jadi wow. nanti akan gede, Ya. dan akan memakan waktu cukup lama karena memang ya sudah harus ngancek ganti ini ya, Mbak. Mm-mm. Mungkin wis do kaya bosen cerita kalau bendu gitu kan. Jadi pengen ganti cerita liane gitu, lainnya gitu. Jadi Oke. itu sih, Mbak. Makanya harus ada Drono yang kalah perang dan ada si Hasitomo yang katanya sedo dan ada Kretani Yudhistira yang akhirnya tidak bisa terbang lagi gitu. Hmm. Gitu, Mbak. Oh, oke, Mas.
Oh, oke. Oke. Kalau Genton lanjut, Oming ke pertanyaan berikutnya, Mas. Tapi kan tadi kan juga Mas dapat ngendiko nih, yang soal ketika si Drono niki bertanya dengan Yudhistira niki kan, Sedipati Karnonya si Resi Drono, Mas. Masa sih dia nggak bisa bedain suara Hasti Tomo, Aswo Tomo, apalagi kan diucapin sama orang yang memang nggak pernah bisa bohong. Terus Mas juga tadi ngendiko, kalau kenapa kalau memang nggak bisa denger nih ke si drononya nih kan kenapa dia nggak suruh nulis gitu misalnya di tanah atau gimana siapa yang mati sebenarnya gitu. Itu juga kenapa kok nggak diucapkan gitu loh Mas, tulisan gitu loh. Ya berarti emang dia nggak Kenapa? peduli sama Aswatomo toh Mbak. Hmm. Jadi dia Tapi benar-benar nggak peduli sama Aswatomo, tapi peduli sama Hasitomo toh Mbak. iya, berarti nggak peduli gitu, intinya nggak peduli gitu Mas. Jadi Iya, yang dia nggak mati peduli. siapa juga. Iya, karena kalau dia peduli minimal anak itu tidak dinamakan Aswatomo gitu loh Mbak. Minimal banget itu. Iya. Itu menunjukkan ketidakpedulian dari awal loh Mbak udah. Sejak lahir Hmm. Cengere itu dia nggak peduli loh, karena memberi nama kok seperti itu gitu. Hmm. Bahkan upaya pun nggak ada nih Mas, maksudnya sekedar ya ya gitulah ya, ya memang saking nggak Dia peduli aja seorang, udah. seorang resi loh Mbak, seorang resi atau seorang bukti itu harusnya ngerti dong memberi nama yang agak bagus, ngerti gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai begawan atau pandito kan Mas? Nah karena dia seorang resi Mbak, atau seorang Hmm. bukti. Yang lain Menurut dong dan Mas. nandani dengan kata resinya itu Mbak yang paling penting Mbak. Oke, oke Mas. Tapi kan ada satu lagi Mas, senapatinya tuh, ada Resi Bismo. Nah kalau ini tuh gimana Mas? Mbak itu jangan diceritakan di sini Mbak, kalau itu. Karena itu bisa jadi rame kalau itu. Kan bukti Tapi juga Mas. itu bukti lah, itu bukti. Dan dia akan mati di saat akhir perang Bratayuda kan disebut Dewi Amboni setelah akhir dari perang Bratayuda. Tapi tetap berarti ada bukti di situ, bukti kedua itu. Tapi tidak mungkin dijelaskan di sini kalau itu Mbak. Oke, oke Mas. Oke, matur nuwun Mas untuk jawaban-jawabannya. Walaupun Umi juga masih bingung juga, tapi ya nggak apa-apa. Untuk hari sekarang ini ya cukup dumun Mas. Kita Ya, langsung minimal ada dua minta. hal yang jangan ditanyakan di sini ya, masalah Gundomane sama Resi Besmo gitu aja. Oh, oke. Niki Mbak Jo pesan di 100 katanya mau nanya juga Mas. Ya, tapi jangan Oke. Gundomane sama Resi Besmo ya. Oh. Pertanyaannya itu ya. Malah itu pertanyaannya Mbak Jo. Bukan. Ya, tapi tanya yang lain loh ya, Mas sudah ngasih syarat. Oke, 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 oke Mas, motor nuwun Mas. Kita langsung lanjut ke slide mawon nggih Mas, Mbak, Ya, monggo. ya. 91. 91 karena kayangan itu ada di jagat langgeng. Sehingga kalau sesuatu yang sudah masuk jagat langgeng itu pasti akan jadi abadi seperti itu. Makanya ketika sesuatu yang tidak sempurna jangan dibawa ke jagat langgeng. Lanjut Mbak. Maka Batara Wisnu menitipkan Cangkok Wijayakusuma ke rajanya bangsa Kajiman yang mengatur gerakan Eko Pratolo. Tujuannya supaya Cangkok Wijayakusuma supaya jangan abadi dalam bentuk seperti itu. Lanjut Mbak. Beliau bernama Sang Prabu Lindu Potapati. Itu orangnya halus banget loh kalau bicara. Kata Mbak Jo. Lanjut Mbak. Dengan keraton ada di Nusa Kambangan. Kambangan. Tapi Nusa Kambangan itu bukan Nusa Kambangan yang ada di peta kita ya. Karena itu Nusa Kambangannya tidak di situ posisinya. Lanjut Mbak. Dan itu bukan pulau, tapi sesuatu yang mengambang. Jadi ada Nusa, tapi ngambang terus gitu. Kelihatan loh sesuatu yang mengambang itu adalah apa gitu. Dan yang dalam Nama. bentuk besar mengambang. Lanjut Mbak. Oke. Dan nama tersebut digunakan menyebut nama pulau oleh Amangkurat Admiral. Ya, dia lagi gitu kan. Lanjut Mbak. Hal itu karena Amangkurat Admiral jengkel karena gagal menguasai Cangkok Wijayakusuma. Karena memang bukan haknya dia. Lanjut Mbak.
Jadi Cangkok Wijayakusuma bukan di Goa Lindu. Ada di suatu tempat yang ngambang terus gitu. Lanjut, Mbak. Karena tidak mungkin Cangkok Wijayakusuma di dekat tempat yang banyak ular berbisanya. Karena ular berbisa itu pasti akan menyingkir dari tempat yang berbau wangi. Karena kalau tempat itu berbau wangi, maka ular tersebut akan kehilangan penciuman terhadap mangsanya. Lanjut, Mbak. Karena ular berbisa pasti akan menjauhi bau harum. Tadi udah tak jelasin. Kalau udah 100, Mbak Jo mau nanya apa? Yang penting bukan dua hal tadi ya. Nggak ada suara. Ntar Mas diganti Asti Tomo Dumun Mas. Cepetan. Ya, dipasin. Oke. Ini tuh Mas, ya enggak itu tadi enggak tentang apa sih? Asti Tomo. Oh, Nah, itu Cundomani. Padahal itu menarik loh kalau dijelasin. Biar makin penasaran orang-orang. Kan ini ada kan ketika membahas Resi Drona kan juga disebutkan tentang Resi Bharatwaja, Mas. Dan kata barat itu kan bisa berarti angin yang besar, terus bisa juga berarti arah kulon, kan gitu ya. Nah, itu yang Mas maksud di dongeng ini itu barat yang kulon atau yang angin besar, Mas? Dua-duanya benar, Mbak. Makanya aku berkali-kali ngomong bahwa ini nanti bukan bencana katastrofik dari geologi gitu kan. Oh. Karena emang ada gempa, mungkin 7 kali sehari mungkin bisa lebih, tapi kecil, Mbak. Itu tidak akan berbahaya gitu. Jadi tidak sampai katastrofik kalau untuk itu. Tapi yang katastrofiknya baratnya. Karena ketika nanti jamur tiba keluar, berarti kan baratnya gede banget. Ya, barat tuh angin gede gitu ya. Jadi di sini akan dimulai dari sebelah barat, yang baratnya Wojo, produksi baja, yang memproduksi baja terbesar di dunia, dua negara itu gitu kan. Dan Di dia daerah dengan kata itu seneng gitu loh Mas ya kan, salah satunya kan. dari daerah Jerwandia sama daerah Cina, dan Jerwandia saat ini sangat bangga kalau dikatakan bukan timur gitu kan. Juga bukan utara, juga bukan selatan gitu. Dan harus diingat Mbak, dalam lakon pewayangan yang versi ARC, misalkan kalau nonton wayang kulit, terakhir itu selalu akan diakhiri dengan tindakan dari terahnya Bathara Bayu. Bathara Bayu itu Bathara barat atau Bathara angin gitu kan. Makanya selalu entah itu Werkudara yang keluar, entah itu siapapun, pokoknya yang penting dari terahnya Bathara Bayu. Yang titisannya Bathara Bayu, atau malah Bathara Bayunya sendiri, kadang-kadang begitu. Jadi itu jelaskan peristiwa. Lanjut. Ya, jadi jelas bahwa barat di sini menunjukkan bahwa bencana itu yang paling besar bukan dari daratan, tapi dari anginnya, Mbak. Nantinya begitu. Makanya aku udah ngomong berkali-kali, kalau ada orang ngomong bentar lagi akan terjadi bencana katastrofik, gempa bumi sampai ini megatrust, enggak, megatrust tidak akan terjadi. Karena di dalam serat jongkonya Sri Jayabaya kan dikatakan serat jongko Mahabharat gitu kan. Maha barat, maha angin besar gitu ya. Bukan maha lindu kan. Lindu itu iya, atau lebih mungkin iya, tapi tidak gede. Di beberapa tempat mungkin ada yang gede, tapi tidak katastrofik sampai megatrust orang. Karena semua itu ada yang jaga. Itu Mbak. Berarti kalau dari dua
apa ya, dua disclaimer yang tentang si Dor ini, Mas. Berarti kan leluhur itu menggambarkannya udah cukup jelas gitu loh. Maksud saya kan nggak pakai filosofi, nggak pakai tedeng kali-kali, nggak pakai pusing, bisa sevulgar itu. Dan beliau-beliau ini udah menggambarkannya jauh sebelum itu dan sedetail itu gitu kan ya Mas. Loh, sangat kan Mbak, sampai wajahnya mirip kok gambar gini. Dan itu kejadian dari jutaan tahun lalu kan. Terus digambar dengan benar dan namanya juga benar gitu loh. Detail banget sampai yang apa ya yang usapan Ecas itu. Iya. Serbetnya itu juga sama kan gitu ya. Serbet. Iya. Terus Serbet terus dipakai gini nanti ngelap keringet gitu kan, angkanya ditaruh sini. Iya. Keringetan soalnya kan. Terus tapi dan pengklaiman bahwa asalnya wayang juga kurang tepat ya. Kalau misalnya di daerah mana ya, seberang agak ke timur gitu, Jawa di timuran gitu kan, sering yang ngendi ke pakai tah gitu kan, barat tah kayak gitu kan, buatan gitu nggak Mas? Sama yuk barat tah, yuk gimana Makanya gitu Mas? makanya namanya kan Mahabharat ya Mbak. Mahabharat toh gitu kan, itu kan daerahnya Mbak Jo itu, daerah Surabaya kan yang mungkin ya, daerahnya Pak Ansor. Mana ta? Piye ta gitu. Ya. Makanya ta. Lu Ya. tahu. Iya. Ya. Kedua Pak Wawan itu. Iya, Pak Ansor, Pak Wawan sama itu ngobrolnya gitu. Iya, Mas. Kayaknya sih jadi, udah masih. Tapi ini tadi kan keberadaan cerita Mahabharata, cerita Mahabharat, cerita angin besar, Mbak ya. Jadi bukan cerita Megatrust. Iya. Pasti ada sih efeknya di itu. Tapi kan berarti maksudnya itu kan berarti ketika terjadi perubahan dari Kolobendu ke zaman berikutnya, itu adalah Mahabharat yang terjadi gitu kan. Maka awalannya kan juga begitu kan, awalannya ini sesuatu yang di atmosfer yang bikin orang sakit gitu dulu kan, dari diawali dengan si Sangyang Bathara Pathuk Temboro menyebar sesuatu yang membuat orang jadi gitu kan. Sangyang Pathuk Temboro itu siapa Mas? Putra bungsune dari Broro Ismoyo Mbak. Dewane Watuk Mbak itu. Dewane Watuk. Dia punya penyakit batuk dia. Dan makanya kan itu bisa disebar dengan menggunakan Maruto atau kok bukan hanya Maruto sih, Samirono juga bisa gitu kan. Yang jelas yang hubungannya dengan udara gitu kan. Maka ini bukan Megatrust, tapi nanti Mahabharat. Gitu ya Mbak. Klop berarti nggih Mas nggih. Saling antara Mahabharat dan penyebaran ini jadi saling mendukung gitu nggih. Dan bukan Megatrust. Bukan Mahawetan. Jadi tempatnya benar di sebelah barat dan efeknya adalah efek barat gitu kan. Makanya dikatakan bukan Timuro Yudo gitu kan. Barato Yudo gitu. Dan ceritanya dikatakan bukan Maha Timur gitu kan, atau Maha Utara, tapi Maha Barat. Maha Baratnya Pak Wawan gitu loh. Maha Baratnya Pak Wawan. Iya. Terus dalam Baratayuda itu tadi Umeng sudah sih, kan saya boleh mencoba. Dalam Baratayuda itu kan ada bukti Bisma itu loh Mas. Yakin Mas? Udah dilarang. Enggak Mbak, itu bisa rame Mbak kalau dibuka perkara itu. Jadi malah tidak kondusif untuk cerita itu diceritakan terbuka. Jadi Darpa tidak akan tak ceritakan kalau perkara itu. Tapi Mbak pasti ngerti artinya dari mana itu. Bisa dilihat sendiri kok itu artinya apa itu. Dan kenapa Bisma baru mati setelah akhir perang Bharatayuda gitu. Dan sebelumnya tuh dia terluka aja, karena makanya dia
kena panahnya Sri Kandi dan kemudian dia tertidur gitu kan. Ditidur bantalnya dikasih panah karena sebagai seorang satria dia tidak mau pakai bantal yang enak, dikasih Arjuna panah untuk penyangga kepala gitu. Kan kelihatan loh. Kenapa kok harus perangnya sama Sri Kandi? Kenapa kok harus pakai panah? Kenapa kok dia matinya pas pakai Bratayuda gitu? Itu kelihatan, Mbak. Dan kenapa angkanya itu? Itu itu aja deh. Itu tidak bisa buka di sini. Oke. Berarti Bisma bukan bahasa Kawi nih Mas ya? Bukan bahasa Kawi. Oke, itu aja petunjuknya. Oke. Cluenya Cluenya. Nah, Oke. oke. Oke, sampun Mas. Matur nuwun. Soalnya setelah hari ke-18 kan jadinya hari 19 gitu ya. Ya Mas, sampun. Oke. Matur nuwun Mas. Yang ada kenten loh sumur niku kan hari 19 ya. Oke. 19. Oke. Ada sumur gitu. Bukan yang kemarin itu loh Iya, iya. sumur Daru itu loh ya. Iya. Oke, kan itu nandai hari 19. Lanjut jamnya. Oke, oke. Oke, matur nuwun Mas. Oke. Ya lanjut, Mbak. Oke. Oke. 101. Karena bau harum akan membuat bau mangsanya tidak tercium. Ya, karena dia kan mencari mangsa berdasarkan penciuman. Kalau penciumannya terganggu oleh bau harum, ya berarti ular nggak bisa mencari mangsa. Lanjut, Mbak. Maka Sang Prabu Lindu Kotapati pasti juga bukan dari bangsa kiri. Karena dia sanggup ke tempatan Wijaya Kusumo. Jadi sanggup dekat dengan yang bau beneran harum. Lanjut, Mbak. Karena kalau dari bangsa kiri tidak akan suka bau harum. Itu udah jelas, ya, lanjut aja, Mbak. Maka Sang Jatikusuma pasti tahu di mana Cangkok Wijayakusuma berada dan tahu kapan harus mengambil dan kapan harus memanfaatkannya agar semua keadaan bisa berjalan sesuai janji leluhur dulu. Bahwa itu akan digunakan secara tepat, jadi bukan digunakan secara ngawur. Lanjut, Mbak. 105. Cangkok Wijayakusuma kedah dipun asta Kang Tuhu Jatikusuma amargi Cangkok Wijayakusuma saged andamel waluya jati sedaya kan dipun risak dening Drubiksa. Sedaya saged begas kewarasan saha saged anampi angin samirana kang arsa nggigah tumurunipun kamulyan mring Tribhuwana. Makanya kan aku selalu ngomong berkali-kali tentang di akhir cerita ini selalu ada angin-angin keluar terus ya. Dan itu, dan nggak, karena aku nggak sedang megang botol nih. Jadi yang tak pegang adanya cuma ini. Jadi mungkin suaranya gini. Gitu ya. Jadi kalau, tapi suaranya nggak begitu tepat sih. Gimana ya? Itu kan kayak pakai suara kesekan nggak jelas ya. Harusnya nggak. Botolku habis, Mbak, karena udah diminum habis, tak buangi semua gitu. Jadi adanya tinggal ini gitu. Yang jelas tuh ini kan menyangkut masalah ini ya, gender. Ada bis yang nggak boleh dinaiki Mbak Jo, Mbak Omeng sama Mbak Vicky karena itu hanya cowok yang boleh naik gitu. Aku boleh, Mbak, gue enggak. Dan sayangnya bisnya itu mulai ada gambaran kayak gini. Dan itu sudah ada di nomor 1 gitu loh saat ini. Dan ya berarti sudah mulai muncul juga dari itu. Walaupun mungkin belum banyak. Dan belum semua tempat seperti itu. Tapi mungkin beberapa saat ke depan mungkin hampir seluruh sastra akan mengalami hal yang sama itu. Sampai menunggu munculnya si Kuto Wijayandanu yang posisinya keluar justru mungkin ada di suatu tempat yang nggak jauh dari sana, dari sini. Uping kita mau nguping baik-baik gitu biar nggak lewat, Mas. Oh, oke. Oke, Mas. Cuman 200 meter dari daerah yang nama Samudra sih, Mbak. Oke. 200 meter dari tempat itu. Oke, Mas. Itu tempatnya si Kunto Wijayandanu udah turun sih. Makanya ada jebler gitu kan itu. Oke.
Jujur sih turunnya tidak apa waktu turun bukan di lokasi itu tapi di tempat lain tapi menuju ke situ gitu loh Mbak. Nggih, Mas. Tapi nggak konangan toh. Nggih. Tapi cewek itu sudah turun sih. Hore. Umi seneng, nggih, Mas. Sampun, malih napi, Mas? Selain iku, Mas. Jangan seneng Mbak, cuma dongeng kok jangan apa-apa. Kan kita berada di 200 tempat yang namanya samudra gitu. Di dekat yang namanya samudra, bukan di dekat tempatnya Heskel ya. Heskel kan namanya samudra, bukan. Kan nama samudra itu banyak, ada Samudra Hindia, Nggih. Samudra Atlantik, Nggih. dan lain-lain. Nggih. Di sini juga ada samudra antariksa gitu, Mas. Oh Iya. iya. Oh iya, di sini ada Samudra Antariksa ya. Oh iya, lupa aku. Bukan di sini ada juga Panji Samudra. Gitu. Ya kan Heskel, Mas. Tadi Mas sudah sebut. Ya. Nggih. Ya, mungkin gitu, Mbak. 200 meter, nggak jauh itu lokasinya. Nggih. Oke, gitu aja ya, Mbak. Nggih. Pak Vicky, ada yang mau disampaikan? Monggo, Mbak. Nggak ada, Mbak. Aman. Aman? Oke, kalau gitu kita tutup live kita malam ini. Matur nuwun, Mas, untuk dongengnya, Mas. Matur gung in panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang gambar gandanipun tansah andamel ing panggesi. Sengsamipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuman dongeng. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin. Apalagi kalau diulang-ulang gitu nonton rekamannya. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rebo, jangan diperhatiin juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan, dan salam Ojo Percaya. Oh ya, itu udah cap. Tapi sekarang pelan aja, Mbak. Pelan aja. Keras. Iya, Mas. Yeah. Oke, makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke.